Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jessica Gunawan, NIM T 2019-8030 dari kelas Biologi 1 2019 akan menjelaskan tentang fotorespirasi. Pengertian fotorespirasi. Fotorespirasi berasal dari dua suku kata, yaitu kata foto yang berarti cahaya dan respirasi yang berarti menghasilkan karbon dioksida dari oksigen melalui metabolisme tertentu dalam tubuh. Fotorespirasi juga bisa dikatakan sebagai respirasi cahaya, karena fotorespirasi hanya terjadi apabila terdapat cahaya matahari. Oleh karenanya, fotorespirasi hanya terjadi pada waktu siang hari. Fotorespirasi merupakan bentuk lain dari respirasi pada tumbuhan. Hal tersebut karena fotorespirasi didahului oleh pengikatan oksigen yang kemudian menghasilkan CO2 seperti pada respirasi biasa pada tumbuhan. Namun terdapat perbedaan yang signifikan antara fotorespirasi dengan respirasi. Kemudian, fotorespirasi sebagai proses perombakan karbohidrat dalam tubuh tumbuhan dengan pemanfaatan CO2 dan O2 dengan bantuan panas matahari untuk menghasilkan energi. Namun, energi yang dihasilkan oleh fotorespirasi ini tergolong rendah. Malah sebagian ilmuwan mengatakan fotorespirasi ini sedikit merugikan bagi tumbuhan karena membuang-buang energi yang telah ada pada tumbuhan. Kemudian, fotorespirasi juga disebut asimilasi cahaya oksidatif. Fotorespirasi merupakan sejenis respirasi pada tumbuhan yang dibangkitkan oleh penerimaan cahaya yang diterima oleh daun. Oleh karenanya, fotorespirasi hanya terjadi pada siang hari, yaitu ketika terdapat cahaya matahari. Apabila malam hari, proses fotorespirasi tidaklah berlangsung. Tetapi proses respirasi biasa tetap berlangsung, baik dalam keadaan terdapat cahaya maupun tidak. Kemudian, fotorespirasi dapat disebut juga daur C2 atau daur glikolat. Hal tersebut karena hasil fiksasi O2 yang dilakukan oleh Rubisco akan memecah senyawa RuBP menjadi satu molekul 2-fosfoglikolat yang merupakan senyawa berkarbon 2 yang akan dijadikan bahan untuk melakukan fotorespirasi dan satu molekul 3-fosfogliserat, senyawa berkarbon 3 yang akan dikirim ke siklus Calvin untuk digunakan dalam proses fotosintesis. Pada proses fotorespirasi, enzim utama yang terlibat adalah enzim yang sama dalam proses reaksi gelap fotosintesis, yaitu enzim Rubisco. Enzim Rubisco ini memiliki dua sisi aktif enzim yang dapat berikatan dengan molekul karbon dioksida maupun molekul oksigen. Namun, pada kondisi normal, enzim Rubisco memiliki daya ikat yang lebih kuat terhadap karbon dioksida ketimbang oksigen. Namun, apabila keadaan tidak normal, yaitu ketika kadar oksigen dalam mesofil daun lebih tinggi daripada kadar karbon dioksida di dalam mesofil daun, maka enzim Rubisco ini akan lebih mengikat oksigen daripada karbon dioksida. Oleh karenanya, pada saat fotorespirasi, sisi aktif Rubisco, yaitu sisi oksigenase, akan mengikat oksigen daripada CO2, sehingga terjadilah fotorespirasi. Proses fotorespirasi terjadi pada stroma yang ada di dalam kloroplas dan didukung oleh peristosom dan mitokondria. Sebagian karbon dioksida yang dihasilkan dalam reaksi fotorespirasi akan dilepaskan ke udara bebas, kemudian sisanya akan dikembalikan ke kloroplas untuk ikut serta dalam siklus Calvin pada proses fotosintesis. Jalur fotorespirasi. Jalur fotorespirasi dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, pada siang hari ketika terjadi peningkatan suhu udara dan peningkatan intensitas cahaya matahari, maka tumbuhan akan merespon dan beradaptasi dengan menutup stomata pada daun untuk mengurangi transpirasi air secara berlebih. Hal tersebut membuat karbon dioksida di udara tidak dapat masuk ke dalam mesofil daun.
yang mengakibatkan kadar oksigen di dalam mesofil daun lebih tinggi daripada karbon dioksida di dalam mesofil daun. Nah, kondisi ini menyebabkan sisi aktif Rubisco, yaitu sisi aktif oksigenase akan mengikat oksigen sehingga memulai proses fotorespirasi. Rubisco yang telah berikatan dengan oksigen akan mulai memecah senyawa RuBP, yaitu senyawa berkarbon 5, menjadi satu molekul 2 fosfogliserat, yaitu senyawa berkarbon 2, dan 3 fosfogliserat, yaitu senyawa berkarbon 3. 3 fosfogliserat akan dikirim masuk ke dalam siklus Calvin, sedangkan 2 fosfoglikolat akan terus mengalami proses fotorespirasi dengan pengurangan atom fosfat sehingga menjadi glikolat. Kemudian glikolat akan ditransportasikan ke peroksisom. Sesampainya di peroksisom, glikolat akan mengalami oksidasi oleh oksigen sehingga menghasilkan hidrogen peroksida dan glioksilat. Hidrogen peroksida yang bersifat beracun akan diubah menjadi senyawa air dan oksigen di peroksisom. Kemudian glioksilat akan diubah menjadi glisin, suatu senyawa protein, dan ditransportasikan ke mitokondria. Di mitokondria, glisin kembali diubah menjadi serin dan menghasilkan karbon dioksida serta amonia, yaitu NH3, yang mana kemudian CO2 dan NH3 yang dihasilkan dapat menjadi bahan asimilasi oksidatif. Kemudian serin akan ditransportasikan kembali ke peroksisom dan diubah menjadi gliserat. Gliserat yang terbentuk akan ditransportasikan ke kloroplas, kemudian mengalami fosforilasi sehingga menjadi senyawa 3 fosfogliserat yang dapat dipakai untuk siklus Calvin fotosintesis. Pada gambar di atas dapat diketahui bahwa proses fotorespirasi terjadi pertama kali di kloroplas, yaitu di stromanya. Dimulai ketika enzim Rubisco mengikat oksigen di mesofil daun dan memecah senyawa RuBP menjadi satu molekul 3 fosfogliserat dan satu molekul 2 fosfoglikolat. Kemudian di dalam kloroplas 2 fosfoglikolat akan diubah menjadi glikolat dengan mereduksi 2 atom fosfatnya. Glikolat yang terbentuk kemudian akan ditransportasikan ke peroksisom. Setelah sampai di peroksisom, glikolat akan diubah menjadi glioksilat dan menghasilkan senyawa sampingan berupa oksigen dan 2 senyawa hidrogen peroksida yang bersifat beracun. Namun senyawa ini nantinya akan dikatalase menjadi molekul oksigen dan H2O. Kemudian glioksilat yang terbentuk akan diubah menjadi glisin, yaitu suatu senyawa protein, dan nanti glisin yang terbentuk akan ditransportasikan ke mitokondria. Di dalam mitokondria, glisin akan diubah melalui proses oksidasi oleh oksigen menjadi serin dan menghasilkan produk sampingan berupa karbon dioksida dan amonia, yaitu NH3. Kemudian serin yang terbentuk akan ditransportasikan lagi ke peroksisom. Di peroksisom, serin akan diubah menjadi gliserat, dan gliserat kemudian akan ditransportasikan lagi ke kloroplas dan diubah menjadi 3 fosfogliserat melalui proses fosforilasi, yaitu penambahan 3 atom fosfat ke dalam gliserat, yang akhirnya 3 fosfogliserat tersebut bisa digunakan kembali oleh siklus Calvin untuk menjalankan proses reaksi gelap. Pada kondisi normal fotosintesis, karbon dioksida bergabung dengan senyawa RuBP membentuk 2 molekul 3 fosfogliserat. Namun pada fotorespirasi, O2 menggantikan
karbon dioksida, sehingga menghasilkan 1 molekul 2 fosfoglykerat dan 1 molekul 3 fosfogliserat. Diyakini bahwa fotorespirasi pada tumbuhan telah meningkat dari waktu ke waktu akibat meningkatnya kadar oksigen di ATM sebagai hasil fotosintesis tumbuhan sendiri. Tumbuhan C4 mampu menekan fotorespirasi. Hal tersebut dikarenakan pada tanaman C4 siklus Calvin-nya itu terjadi pada bundle seed. Dan enzim yang berperan untuk mengikat CO2 adalah PEP karboksilase yang memiliki daya ikat karbon dioksida lebih tinggi dan lebih efisien daripada tanaman C3 yang menggunakan enzim Rubisco. Seperti di gambar dilihat, penggabungan CO2 dan RUBP oleh Rubisco merupakan proses fotosintesis. Sedangkan yang di bawahnya, penggabungan oksigen dengan RUBP oleh Rubisco itu merupakan proses fotorespirasi. Perbedaan mekanisme fotorespirasi dan fotosintesis. Dari gambar di samping dapat diketahui perbedaan utama yang terlihat pada proses fotorespirasi dengan fotosintesis, yaitu 1. Substrat yang diikat oleh Rubisco. Pada fotorespirasi, Rubisco mengikat oksigen, sedangkan pada siklus Calvin, Rubisco mengikat karbon dioksida. Yang kedua, hasil akhir kedua proses. Pada fotorespirasi, hasil akhirnya berupa karbon dioksida dan amonia atau NH3 serta 3 fosfogliserat yang nantinya akan dikirim masuk ke siklus Calvin. Sedangkan pada siklus Calvin, hasil akhirnya adalah berupa karbohidrat, yaitu senyawa berkarbon 6 serta produk sampingan berupa oksigen. Kemudian 3. Produk pertama yang dihasilkan oleh enzim Rubisco. Pada fotorespirasi, Rubisco menghasilkan senyawa 2 fosfoglykolat, yaitu senyawa beratom karbon 2, sedangkan pada siklus Calvin, produk pertama yang dihasilkan itu berupa 2 molekul 3 fosfogliserat, yaitu senyawa beratom karbon 3. Perbedaan proses respirasi dengan fotorespirasi. Nah, pada respirasi biasa, substratnya itu berupa karbohidrat, protein, ataupun lemak, baik yang baru maupun yang cadangan. Kemudian, respirasi biasa itu terjadi di sitoplasma dan mitokondria. Pada respirasi biasa tidak terbentuk hidrogen peroksida, namun terbentuk ATP, dan respirasi biasa itu tidak tergantung kadar CO2 yang ada. Dan respirasi biasa ini terjadi di semua sel hidup, baik siang maupun malam, pada tumbuhan C3, C4 maupun CAM. Sedangkan pada fotorespirasi hanya terjadi di kloroplas dengan bantuan peroksisom dan mitokondria, dan terbentuk hidrogen peroksida, namun tidak terbentuk ATP. Dan fotorespirasi ini tergantung dengan kadar oksigen yang ada. Jika semakin tinggi kadar oksigen, maka terjadi peningkatan laju fotorespirasi. Kemudian hanya terjadi di kloroplas saat ada cahaya, yaitu ketika siang hari, dan umumnya terjadi pada tanaman C3. Perbedaan proses fotorespirasi pada tanaman C3, C4, dan CAM. Pada tanaman C3, fotorespirasi sangat dimungkinkan karena fungsi ganda enzim Rubisco dalam mengikat karbon dioksida dan oksigen. Kemudian, pada tanaman C3, pemanfaatan karbon dioksida hanya sebesar 50% saja karena terjadinya proses fotorespirasi. Sedangkan pada tanaman C4, fotorespirasinya itu lebih rendah karena C4 mempunyai enzim PEP karboksilase yang mengikat karbon dioksida tanpa berkompetisi dengan oksigen. Rendahnya fotorespirasi pada tanaman C4 ini membuat C4 lebih produktif dibandingkan tanaman C3. Kemudian pada tanaman CAM,
tingkat fotorespirasinya itu sama dengan tanaman C4, tapi pengikatan CO2-nya itu terjadi pada malam hari. Faktor yang mempengaruhi proses fotorespirasi. Pertama, rasio oksigen dengan karbon dioksida. Jika sel-sel memiliki sedikit oksigen tetapi banyak karbon dioksida, maka proses fotosintesis akan berjalan normal dan siklus Calvin tetap mendominasi. Kemudian, jika sel-sel mengandung lebih banyak oksigen dibandingkan karbon dioksida, maka fotorespirasi akan mendominasi. Yang kedua adalah intensitas cahaya. Semakin tinggi intensitas cahaya, maka akan terjadi peningkatan laju fotorespirasi. Yang ketiga, temperatur. Respirasi aerob dan fotorespirasi meningkat dengan meningkatnya temperatur. Kemudian yang keempat, fotosintesis neto atau laju asimilasi neto. Fungsi fotorespirasi. Fungsi yang pertama adalah fotorespirasi memiliki peran dalam menjaga tumbuhan dari kerusakan akibat terlalu banyaknya cahaya. Nah, hal ini dikarenakan apabila cahaya tidak melakukan fotorespirasi, maka bisa saja tumbuhan akan mengalami efek serius akibat terlalu banyaknya cahaya yang menyinari daun. Karena adanya proses fotorespirasi, maka efek tersebut dapat dikurangi. Kemudian yang kedua adalah fotorespirasi dianggap bermanfaat karena menyediakan karbon dioksida serta amonia bebas untuk diasimilasi ulang. Yang ketiga, fotorespirasi merupakan penghasil energi alternatif bagi pertumbuhan tanaman. Dan yang keempat adalah fotorespirasi dapat dijadikan sebagai penghasil asam amino, yaitu berupa serin dan gliserin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.